Sejarah perasuransian. Ada banyak asuransi yang ada di dunia. Berikut akan saya jelaskan asuransi sebelum Masehi hingga masa sekarang. Asuransi pada zaman sebelum Masehi, naluri manusia untuk melindungi diri dari bahaya telah ada sejak zaman kuno. Konsep asuransi awal tercermin dalam kisah Nabi Yusuf AS di Mesir yang menyarankan penyimpanan pangan untuk masa paceklik. Dalam Islam, konsep akilah adalah bentuk awal perlindungan kolektif. Pada masa Rasulullah dan terus berkembang hingga masa revolusi industri, praktik asuransi mulai terorganisir secara bisnis oleh tokoh seperti William Gibbon di Inggris. Bottom Rate Contract. Sejarah awal asuransi dikaitkan dengan praktik bottom rate contract yang berkembang sekitar 250 sebelum Masehi di Babilonia, sekarang Irak. Pada waktu itu, pedagang atau pemilik kapal dapat mengambil barang-barang dagangan untuk dijual ke tempat-tempat lain tanpa membayar harga barang tersebut terlebih dahulu. Namun mereka diwajibkan untuk membayarnya kelak dengan pembayaran bunganya dan ditambah pula dengan sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi barang. Tahun 600 sebelum Masehi, India mulai menerapkan bottom rate contract, menunjukkan kesadaran perlindungan risiko dalam perdagangan. Tahun 400 sebelum Masehi, tulisan Plutarch dan kisah Demosthenes menunjukkan bahwa Yunani juga mengenal praktik bottom rate contract. Tahun 215 sebelum Masehi, pemerintah Romawi diminta memberi perlindungan kepada pemasok militer dari bahaya pelayaran seperti badai dan serangan musuh. Tahun 50 sebelum Masehi, Cicero mencatat adanya praktik jaminan terhadap pengiriman uang atau surat berharga sebagai awal asuransi keuangan. Tahun 50 mengeluarkan jaminan terhadap kerugian akibat badai bagi para importir dengan sistem pembayaran premi. Tahun 200 didirikan lembaga sosial mirip asuransi seperti Collegiatum untuk membantu keluarga anggota yang meninggal dan Collegianititum untuk pemakaman budak bekas tentara. Tahun 1194-1266 pada masa Ratu Eleanor, Belgia memiliki peraturan tertulis tentang asuransi dalam Rolles de Oleron, tonggak awal hukum asuransi modern. Asuransi pengangkutan melalui laut dan darat mulai diselenggarakan di Italia pada sekitar abad 12. Para pedagang dan pelaut bangsa Eropa pada waktu itu biasa membicarakan bisnis tersebut di kedai-kedai kopi, di mana kopi merupakan minuman kegemaran baru bagi mereka. Salah satu kedai kopi yang ternama adalah kedai milik Edward Lloyd di tepi muara Sungai Thames yang dibukanya sekitar tahun 1680. Dari sinilah muncul istilah underwriters, yaitu sekelompok orang yang membuat perjanjian-perjanjian asuransi dengan cara menyebutkan tanda tangannya, namanya, di bawah perjanjian itu sebagai tanda bahwa mereka bersedia menjadi penanggung terhadap risiko yang diperjanjikan. Taraf asuransi kebakaran seperti yang kita kenal sekarang baru muncul pada tahun 1680, yaitu setelah terjadinya kebakaran besar yang melanda kota London pada tahun 1666, The Great Fire of London. Kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 2 sampai 5 September 1666 selama 4 hari yang mulai tidur dari Tubin Lane, sebuah perusahaan roti yang memenuhi kebutuhan roti istana raja. Pada tahun 1680 berdiri perusahaan asuransi kebakaran yang pertama kali berbentuk perseroan, yakni The Phoenix Fire Office. Pada tahun 1714 berdiri The Union Fire Office dan pada tahun 1717 The Westminster Fire Office berdiri. Pada saat awalnya, perusahaan asuransi kebakaran mengkhususkan diri hanya terhadap penutupan objek asuransi tertentu saja. Misalnya The Hand in Hand yang hanya menutup pertanggungan atas bangunan-bangunan, sedangkan The Sun Fire Office hanya menutup pertanggungan atas barang-barang dagangan. Asuransi kecelakaan diri. Awal dari perkembangan asuransi kecelakaan diri adalah sehubungan dengan banyaknya kecelakaan yang dialami setelah adanya kemajuan teknik dan industri pada abad 19. Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri ialah The Railway Passengers Assurance Co. yang berdiri pada tahun 1848. Menjelang akhir abad ke-19, telah diberikan jaminan terhadap penyakit tertentu dan terhadap kecelakaan yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Pada abad ke-20 diperluas dengan jaminan biaya perawatan rumah sakit. Selanjutnya berkembang kepada asuransi kelompok. Misalnya asuransi kecelakaan diri bagi karyawan kereta api, perusahaan-perusahaan industri, dan perdagangan. Perkembangan asuransi tanggung gugat berjalan berdampingan dengan perkembangan asuransi tanggung gugat majikan, employer as liability. Kesadaran masyarakat tentang kemungkinan terjadinya risiko gugatan dari pihak ketiga mulai disadari. Sejak awalnya tahun 1875, beberapa polis dikeluarkan sehubungan dengan kendaraan yang ditarik kuda. Asuransi tanggung gugat terhadap pihak ketiga. Asuransi kebongkaran menurut riwayatnya pada tahun 1897, seorang underwriter Lloyd menyetujui perluasan jaminan asuransi kebakaran dengan melekatkan sebuah endorsement yang menambah risiko pembongkaran semata-mata karena tambahan saja. Namun kemudian jenis asuransi ini menjadi terkenal. Perusahaan asuransi yang menjadi pelopor saham usaha asuransi kebongkaran adalah Mercantile Accident and Guarantee Insurance Co. yang polis perdananya dikeluarkan pada tahun 1889. Di kendaraan bermotor pada tahun 1898, No Accident Insurance Society menciptakan asuransi kendaraan bermotor. Pada saat Perang Dunia Pertama, dirasakan betapa besarnya kegunaan kendaraan bermotor dan karenanya kemudian meningkat sekali kepemilikan kendaraan bermotor. Sejalan dengan itu, peristiwa kecelakaan di jalan raya sangat meningkat. Dalam keputusan masyarakat ekonomi Eropa, ditetapkan bahwa semua polis asuransi
dikeluarkan oleh para penanggung dalam masyarakat ekonomi Eropa harus mencantumkan sekurang-kurangnya jaminan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan hukum negara-negara masyarakat ekonomi Eropa. Asuransi jiwa. Berbagai macam literatur tentang asuransi jiwa yang ada, kebanyakan menyatakan bahwa polis pertama yang pernah dikeluarkan adalah untuk William Gibbons, seorang penduduk kota London yang ketakutan akan desas-desus wabah penyakit menular yang terjadi waktu itu di tahun 1583. Dalam perkembangannya, Bills of Mortality merupakan dasar dari Table of Mortality, tabel mortalitas, yang sekarang kita kenal di industri asuransi jiwa. Pada tahun 1706 di Inggris berdiri sebuah perusahaan asuransi jiwa yang disebut The Amicable of London. Pada tahun 1762 barulah muncul perusahaan asuransi jiwa modern seperti sekarang, yakni The Equitable of London. Bentuk perusahaan ini adalah asuransi jiwa bersama dan merupakan yang pertama menggunakan landasan ilmiah. Perusahaan asuransi jiwa ini juga merupakan yang pertama mengeluarkan polis seumur hidup dengan premi tahunan yang rata selama kontrak. Sekitar 100 tahun setelah lahirnya The Equitable of London, di Inggris telah berdiri lebih kurang 500 perusahaan asuransi jiwa, yang kemudian menyebar dengan pesat ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Pada pertengahan abad 17 di Perancis pun terjadi perkembangan, yaitu mulai diterapkannya sistem anuitas yang diberi nama Tontine. Dari masa kuno hingga era modern, asuransi melindungi kehidupan kita. Terima kasih sudah belajar bersama kami.